Alhamdulillah alladzi kataba 'alal khalaiqil fanaa'a waz-zawal wa kana likulli nazili fi hadhihi ad-dunya rahilun wa intiqal wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fi sirri wal alan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mulia, tema khutbah kita hari ini adalah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hadirin yang mulia, kematian selayak tamu yang pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tamu yang tidak pandang bulu, tamu yang pasti datang tanpa diundang, tamu yang akan hadir tanpa harus dipersilahkan. Kematian selayak tamu yang bisa menghilangkan segala macam kenikmatan dan kelezatan, tamu yang bisa mencerai-beraikan, tamu yang bisa menjadikan anak menjadi yatim, atau istri menjadi janda, atau suami menjadi duda. Hampir setiap hari kita melihat atau mendengar berita kematian, namun terkadang kita masih lalai, lupa diri, seakan kita tidak pernah akan dihampiri oleh kematian, merasa seakan-akan senantiasa abadi. Mari sejenak kita merenung mengingat kematian melalui untaian nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu dalam syairnya. Tazawwad fa inna taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah dengan takwa, sesungguhnya engkau tidak mengetahui jika malam telah gelap, apakah engkau tetap hidup hingga fajar. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda di sore dan pagi hari ia tertawa, sementara kain kafannya telah ditenun sedang ia tidak menyadari. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Berapa banyak bayi yang diharapkan memiliki umur yang panjang, ternyata jasad-jasad mereka telah dimasukkan dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahiqin mata duna illatin wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat ia mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang-orang yang sakit dapat hidup hingga waktu yang panjang. Wa kam min urushin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak pengantin yang telah dirias untuk pasangan hidupnya, sementara arwah-arwah mereka telah ditetapkan kematiannya pada malam Lailatul Qadar. An-nafsu tabghi 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha.
Jiwa menangisi dunia, sementara ia mengetahui bahwa untuk selamat darinya adalah meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang mulia, melalui bait-bait syairnya seakan-akan Imam Syafi'i rahimahullahu berkata kepada kita bahwa mati adalah puncak dari perjalanan manusia di dunia ini. Kematian selayak episode terakhir dari episode kehidupan sebelumnya. Apabila ia telah menghampiri, tidak ada satupun yang sanggup mengusirnya. Hadirin yang mulia, maka dari itu marilah kita senantiasa mawas diri dan tidak menjadi orang-orang yang panjang angan-angan, karena panjang angan-angan inilah salah satu sebab yang menjadikan orang lalai dari mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhirat. Fenomena seperti ini telah Allah ingatkan melalui firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidanna ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa atas kalian ialah dua hal, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan masih banyak lagi nas-nas syar'i dan asar-asar para ulama terkait renungan mengingat kematian, yang semuanya membawa satu pesan penting, yaitu agar kita senantiasa mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi kematian, agar kita tidak lalai darinya, agar tumbuh rasa untuk memperbaiki diri dan bertobat dari segala kesalahan yang pernah dibuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat, yaknil al-maut, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaiqin minal 'aishi illa wassa'ahu alaihi, wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alaihi." Rawahu At-Tirmidzi. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian, karena tidaklah seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, kecuali ia akan membuatnya merasa lapang, dan tidaklah seorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, kecuali ia akan menyempitkannya sehingga ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sungguh benar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kematian adalah pemberhenti dari segala ketamakan dan kerakusan, meluluh lantakkan keangkuhan dan kesombongan, penghancur segala kelezatan, kenikmatan, impian dan harapan. Hadirin yang mulia, sungguh mengingat kematian adalah obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam, karena ia akan menghalangi seorang dari kemaksiatan, melembutkan dan menyinari hati dari kegelapan, mengusir kesenangan terhadap dunia, dan membuat ringan musibah yang datang menimpa. Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, man aktsara dzikral mauti
ukrima bi thalathatin ta'jilut taubah wa qana'atil qalbi wa nashatil ibadah wa man nasiyal mauta ujila bi thalathatin taswifit taubah wa tarkir ridha bil kafaf wa takasuli fil ibadah. Barang siapa yang mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 hal: bersegera bertobat, puas hati atau qanaah, dan semangat ibadah. Dan barang siapa yang lupa kematian, diberikan hukuman 3 hal: mengundur taubat, tidak ridho dengan keadaan, dan malas untuk beribadah. Hadirin yang mulia, cukuplah kematian menjadi penasihat terbaik bagi diri kita, agar kita senantiasa mengambil ibrah dan pelajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita. Berapa banyak orang yang kita cintai telah kita kebumikan. Berapa banyak keluarga yang kita sayangi kita kafani. Marilah bersama-sama kita menjaga ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Marilah senantiasa kita jaga diri kita agar tidak terjerumus kepada hawa nafsu yang melalaikan. Marilah bersama-sama kita kerahkan segala daya upaya untuk membekali diri demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan marilah kita kembali ke hadirat Allah sembari menundukkan diri, menangisi dosa-dosa dan kesalahan diri dengan bertobat kepada Zat yang Maha Penerima taubat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam meraih husnul khotimah di hilaan terakhir nafas kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta rahatan lil abrari yankiluhum fihi min daril humumi wal aqdar ila darir rahati wal istibshar. Walhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul fana'i wa ja'ala darul akhirata darul liqa wa tafarrada subhanahu bil baqa. Faqala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin khatamana, nas'aluka an tukhaffifa 'anna sakaratil maut. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma la taj'al li ahadin minna fi hadzal jam'il mubarak dhanban illa ghafartah, wala maridan bainana illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala dainan illa qadaitah,
ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا أقم الصلاة